Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taret Adam dari 12 IPS 3. Saya di sini ingin menjelaskan tentang modernisasi dan westernisasi. Globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial menuju modernisasi di sini melakukan tahapan-tahapan. Keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki. Kedua, terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Ketiga, diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Keempat, ide globalisasi. Sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Keempat, harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Dan kelima, tidak mampu menyiapkan diri. Di sini ada dua ya, kayak yang pertama mengalami kultur shock. Kultur shock itu guncangan budaya yang disebabkan oleh perbedaan yang mencolok antara budaya satu dengan yang lainnya. Contohnya kayak orang Indonesia nih, kuliah ke luar negeri. Terus orang di sono kan kebanyakan makannya roti ya. Jadi dia yang tadinya makan nasi, jadi makan kayak roti, harus terbiasa. Terus sama orang-orang sono tuh kayak pergaulannya bebas banget, jadi kayak biasa aja ngeliatnya, nggak kayak di Indonesia kan tabu kalau ngeliat kayak orang ciuman gitu atau pakaian minim gitu. Di sana kan biasa aja. Terus yang kedua mengalami kultur lag atau yaitu goncangan budaya yang terjadi karena ketertinggalan dalam penggunaan teknologi yang menyebabkan golongan tertentu sulit untuk beradaptasi. Contohnya kayak seseorang dari desa terpencil yang tidak mengenal smartphone, terus dibeli smartphone oleh temannya dan tinggal di kota besar. Itu dia kesulitan dalam memahami penggunaan smartphone karena dia sebelumnya kan nggak pernah pakai HP. Ya, jadi gitu. Terus di sini pengertian modernisasi, asal kata modo artinya cara dan ernus artinya periode waktu masa kini. Kedua, proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Yang ketiga, perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Contohnya, kayak yang biasanya dulu komunikasi harus tatap muka, jadi sekarang bisa jarak jauh, pakai smartphone, bisa juga video call gitu sekarang mah. Terus pengertian modernisasi menurut para ahli dari Koen Jaraningrat menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Yang kedua, menurut Oakburn dan Nimcoff, modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Bentuk perubahan dalam modernisasi Director of Change. Ada dua, yaitu aspek sosial demografi adalah proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ciri syarat dan mental manusia modern. Manusia modern di sini bukan cuma manusia yang maksudnya udah mengenal zaman banget ya, kan itu aja. Di sini ciri-cirinya ada sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu, dan berorientasi ke masa depan. Itu ciri-ciri manusia modern. Terus sikap mentalnya, kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Yang ketiga, syarat modernisasi. Harus bisa berpikir secara ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, dan desentralisasi wewenang. Gejala modernisasi
Di bidang sosial, satu, munculnya kelas-kelas sosial. Kedua, munculnya sikap konsumerisme. Sikap konsumerisme di sini merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Yang ketiga, adanya gejala urbanisasi. Di bidang ekonomi, yang pertama munculnya industri besar. Yang kedua, adanya tenaga ahli. Yang ketiga, adanya perkembangan dalam bidang industri. Dan keempat, sudah menggunakan teknologi modern. Contohnya kayak penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Terus yang kelima, masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Di bidang politik, yang pertama, adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana informasi. Dan ketiga, berlakunya hukum secara sistematis. Dampak modernisasi ini, dampak positifnya memperkuat integrasi dalam masyarakat. Kedua, kemajuan dalam bidang industri. Ketiga, kemajuan dalam bidang transportasi. Contohnya kayak ini nih, ada di kanannya. Bedanya dulu sama sekarang. Yang kelima, ada masyarakat kesadaran politik dan demokratis. Dampak negatifnya adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kedua, munculnya kriminalitas. Ketiga, kenakalan remaja. Dan keempat, pencemaran lingkungan alam. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidang seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara berpakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilainya. Ciri-ciri yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya kayak gaya hidup mewah atau hedonis. Yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. Cara berpakaiannya kayak berpakaian yang sangat minim, kayak kurang bahan gitu. Terus cara berkomunikasinya kayak ngomong-ngomong kasar gitulah. Terus yang kelima, masyarakat juga semakin individual. Disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Jadi orang luar tuh jarang yang melakukan gotong royong, cuma di Indonesia doang kebanyakan. Perbedaan modernisasi dengan westernisasi. Modernisasi mutlak ada dan diperlakukan oleh setiap negara, sedangkan westernisasi mutlak pembaratan. Terus yang kedua, tidak menyampingkan nilai-nilai keagamaan. Kalau westernisasi, yang keduanya munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai salah satu kemungkinan yang ada. Persamaannya, modernisasi dan westernisasi sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Jadi akhirnya kayak dilupain gitu, pentingin dunianya. Yang kedua, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat. Yang ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Yang keempat, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya.
Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.